Kisah Nabi Nuh. Dalam surah Hud ini mana penjelasan kisah Hudnya? Kok tadi kemarin beberapa pertemuan kita kisah Nuh. Nah ini kita mulai dari kisah Ad. Wa ila Adin, ada satu kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad ini terkenal makmur, terkenal kuat, fisiknya, perawakannya besar, perawakannya tinggi. Bahkan ada yang mengatakan hampir seperti raksasa, saking tingginya. Jadi kalau orang bangsa lain melihat kaum Ad ini adalah kaum selain kuat secara fisik, kuat juga secara harta, makmur, subur, tetapi mereka lalai, ya. Udah makmur, subur, kuat, kokoh. Bahkan ada yang mengatakan mayoritas itu adalah arsitek kalau kita sebutnya. Kalau saya di Cianjur mayoritasnya petani gitu ya. Ini mayoritasnya arsitek, keren nggak? Keren sekali, mayoritasnya arsitek. Maka mereka berlomba-lomba membuat rumah dari memahat apa? Gunung, ya. Batu yang segunung dipahat dijadikan rumah. Sampai saat ini belum ada yang bisa meniru, ya. Bahkan kalau secara teknologi harusnya sekarang lebih mampu dong. Teknologi semakin hari kan semakin keren gitu ya, semakin canggih. Tetapi sampai saat ini kalaupun ada gedung tinggi pasti dari semen, betul enggak? Pasti dari awalnya bubuk gitu ya, kerikil baru dibangun. Waktu zaman yang kaum Ad ini mereka membuat rumah bukan dari pasir, dari semen, tapi gunungnya sendiri yang dipahat. Berarti perlu kekuatan ya. Di situ kita lihat kuat sekali, gunung bisa dipahat. Wa ila Adin akhahum Huda, diutuslah kepada kaum Ad itu dari saudaranya sendiri, yaitu Nabi Hud. Jadi kalau ada yang bertanya, Nabi Hud itu keturunan kaum apa? Kaum Ad. Ya, bisa dipahami ya? Bukan anak tetangga yang merantau gitu, bukan, tetapi dari akhahum. Dalilnya ini bahwa kaum Ad ini diutus dari saudaranya mereka sendiri yang bernama Hud. Berkata Hud, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini adalah seruan tauhid. Semua nabi menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budu. Awalnya begitu, u'budu, bersembahlah oleh kalian Allah sebagai objek. Ma lakum min ilahin, tidak ada Tuhan ghairu selain Allah. In antum illa muftarun, yang selama ini kalian kalian lakukan itu adalah mengada-ada. Awalnya mengada-ada itu dari dhon, kayaknya enakan begini deh, terus ngada-ngada. Pada zaman Nabi Ibrahim, apakah di dalam Ka'bah ada patung? Tidak ada patung, betul. Tetapi kenapa ada patung? Karena ada rasa kayaknya enakan gini deh, coba biar lebih khusyuk gini aja deh. Padahal tidak ada kaitannya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi hati-hati, penyakitnya manusia itu seperti itu. Hanya kalau tambah ini lebih khusyuk deh, padahal tidak ada ajaran itu. Hati-hati. Karena kenapa? Yang asalnya kosong itu isi Ka'bah, tiba di Futuh Mekah, kenapa jadi 360? Apakah langsung 360? Enggak, pastinya nyicilnya apakah siapa yang bisa patung, ayo masukkan? Enggak, nyicilnya setan itu sangat halus sekali. Salah satunya adalah yang terkenal itu kan Lata wal Uzza, ya, dalam surah An-Najm. Al-Lata dan Uzza itu dulunya adalah orang yang salih, orang yang baik. Kemudian sama pengikut-pengikutnya itu
dihormati, saking dihormatinya ketika ia wafat merasa kehilangan dan dibuatlah patung. Orang ini dihormati sampai patungnya juga dihormati. Lama-lama anak cucunya melihat, oh ini patung dihormati ya. Lama-lama disembah. Lama-lama biar manfaatnya mungkin pasal mereka lebih banyak, tutup patung di yang asalnya di atas gunung ditaruh di dekat Ka'bah, lama-lama masuk dalam Ka'bah, lama-lama ditawafi itu patung-patung. Itu berawal dari mengada-ada, artinya tidak ada dalil. Versusnya mengada-ada itu adalah dalil. Kalau ada misalkan begini, kata pemerintah ada aturan baru nih. Aturan barunya misalkan apa ya? Anak sekolah tidak boleh bawa motor. Kan yang baru-baru begitu ya. Orang yang cerdas biasanya tanyanya undang-undang yang mana, hukum yang tertulisnya mana, itu namanya dalil. Tetapi kalau misalkan itu hanya lisan aja turun temurun atau dari mulut ke mulut, maka itu kuat nggak? Tidak kuat, bisa benar bisa salah. Nah di sini kembali lagi, kalau di sini ada kata muftarun berarti sangat jelas tidak ada dalilnya. Apa yang mereka lakukan itu hanya mengada-ada, ia olah antara rasa dan sedikit ngawurnya, prasangka ngawurnya yang mereka ramu sendiri. Saya paham sampai sini? Kita lanjut. Ya qaumi, wahai kaum siapa berarti? Kaum Ad. La as'alukum alaihi ajra. Aku itu berdakwah bukan untuk mencari imbalan agar engkau jadi hormat. Agar aku menjadi terhormat, agar aku menjadi lebih kaya, agar aku bisa menguasai. Tidak untuk itu. Ini hanya menyampaikan apa yang sudah diwahyukan kepada Nabi Hud. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Aku tidak membeli imbalan kecuali hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak berakal? Maksudnya apa? Kalian jangan seolah-olah seperti orang yang tidak punya akal. Masa disebutnya kalau ngajak atau nasihati dibilangnya untuk hal-hal duniawi, seperti orang yang tidak berakal aja. Berarti kalau ada orang yang menyalahartikan kita ngajak kebenaran, biar dia mah lebih populer, terkenal, itu adalah karakter orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka di sini Nabi Hud bilang, afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian akal itu apa? Tidak memahami? Gitu. Karena karakter orang yang tidak menggunakan akalnya adalah yang menuduh tanpa bukti, hanya untuk melemahkan kegiatan dakwah tersebut. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, minta ampunlah kepada Allah, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu, tadi istighfar aja, astaghfirullahaladzim, itu tidak dikatakan taubat. Setelah istighfar baru tubu. Jadi hati-hati. Saya mah sudah istighfar, dosa saya sudah selesai. Belum. Istighfar itu awal dari taubat. Taubat ada beberapa persyaratan. Jadi tidak bisa hanya istighfar saja selesai. Di sini saja tidak hanya mengatakan istaghfiru, tetapi istaghfiru rabbakum tsumma tubu. Dilanjutkan, bertobatlah kalian ilaihi, kepadanya,
maka ini nih, yursilis samaa, jika kalian taat, jika kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menjadikan langit, menurunkan langit, alaikum kepada kalian, midroro, hujan yang sangat deras, wa yazidkum quwwatan, dan kalian akan bertambah kuat. Tadi udah kuat. Allah sudah menjanjikan orang yang asalnya kuat diiringi dengan ketaatan akan lebih kuat. Bisa dipahami dari sini? Kita merasa lebih senang, taatlah, maka akan lebih senang lagi. Hari-hariku tenang kok, taatlah, maka akan lebih tenang lagi. Karena wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Ini dalilnya. Kalau kita taat, kita sering istighfar, kita sering melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah, yursilis samaa, ini dalam artian bukan jadi hujan terus, ya, tetapi dilimpahi rahmat yang sangat banyak sekali. Kemudian apa yang sudah kalian punya diperbanyak lagi, dikuatkan lagi. Tadi kan kaum Ad udah kuat sebelumnya? Sudah. Orang dia bisa bikin pemahat batu. Kata Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau engkau tobat, istighfar, tobat, taat, akan bertambah lagi ke kau kekuatanmu. Yang mengaku cerdas, taat lebih cerdas lagi. Yang mengaku sehat, taat lebih sehat lagi. Yang sudah tilawah hari ini 1 juz sebelum berangkat ke sini, ada? Pasti lebih lapang hatinya. Ya, kita doakan insya Allah di Ramadan. Bunda 40 menit bisa 1 juz. Setengah juz di rumah, setengah juz di sini ya udah ya. Ya, insya Allah ya, masya Allah. Karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Kalau kita bisa melatih di Ramadan, insya Allah di 11 bulan selanjutnya, walaupun tidak sebanyak waktu Ramadan, itu sedikit berkurang lah gitu ya. Kalau misalkan dalam 1 hari di Ramadan itu 1 juz, insya Allah di bulan berikutnya minimal setengah juz itu dapat. Tapi kalau di Ramadan saja 2 halaman, berarti di luar Ramadan 1 ayat. Ya, Ramadan madrasah kita ya, insya Allah. Bohong kalau lebih semangat di luar Ramadan dibandingkan Ramadan, itu bohong. Saya mah di Ramadan gak usah hatam lah, lapar, nanti aja kalau sudah Syawal, dijamin Syawal gak dapet. Ya, kalau di Ramadan aja tidak bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena di Ramadan itu sudah dilimpahi rahmat, syaitan dibelenggu. Syawal, syaitannya keliaran lagi, masa bisa lebih taat? Ya, maka kita insya Allah di Ramadan siapkan diri 19 hari di sini, 10 hari kita yang pikap. Ya, walaupun yang pikapnya kalau tidak dapat masjid tetap beribadah walaupun di rumah, karena tetap dibalas 1000 bulan. Menyediakan makanan buat suami asalnya 1 piring seperti 1000 piring, mau nggak Bu? Pahala itu. Salah sep-sep ya, menyediakan 1000 ya, insya Allah. Kita lanjut, kita meyakini ketaatan kita bukan untuk orang lain, maka kembali kepada diri kita. Insya Allah. 1 ayat lagi. Mereka berkata. Kan dari tadi yang berkata siapa? Nabi Hud. Ini baru dijawab. Mereka berkata, kaum Ad berkata, Ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinatin. Kau itu datang kepada kami tidak bawa bukti yang nyata. Maknya itu di awal, tetapi yang disebut tidaknya itu bayyinahnya ya, tidak membawa bukti yang nyata. Wa ma nahnu
benar tidak akan meninggalkan sembahan kami. Al-qaulik, karena perkataanmu. Mereka sudah memproklamirkan diri bahwa kau datang itu nggak akurat buktinya, gitu ya. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan kami. Kata siapa? Kaum Ad. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan benar-benar percaya kepadamu. Ini adalah kisah sedikit yang belum selesai. Ini insya Allah kita selesaikan dalam waktu yang lain, dan mohon izin ketika lanjut di halaman berikutnya akan sedikit mengulang karena agar nyambung, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.